Dalam tradisi masyarakat Quraisy Mekah, ada satu kebiasaan bagi para ibu untuk menitipkan bayi mereka untuk disusui dan dibesarkan oleh masyarakat pedesaan Baduy. Tradisi yang masih berlanjut pada suatu masa di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Saat itu, sekelompok kaum ibu dari perkampungan Baduy menawarkan air susu mereka kepada bayi-bayi masyarakat Mekah. Salah seorang dari mereka mendapat kepercayaan untuk menyusui seorang bayi yang kelak akan menjadi nabi seluruh umat, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Halimah As-Sa'diyah. Nama aslinya adalah Halimah binti Zu'aib. Kata Halimah juga memiliki arti lemah lembut. Karena ia berasal dari keluarga Bani Sa'ad, maka orang lebih mengenalnya dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah atau Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad merupakan salah satu suku besar dari suku-suku Baduy Hawazin yang terletak 170 km di sebelah timur kota Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad yang gersang memang tidak cocok untuk dijadikan lahan bercocok tanam. Itulah mengapa masyarakat Bani Sa'ad bermata pencaharian sebagai penggembala kambing dan unta. Kampungan Bani Sa'ad adalah perkampungan yang sampai hari ini perkampungan yang masih Baduy, tidak dihuni banyak orang. Wilayahnya wilayah pegunungan, wilayah agak naik pegunungan, di mana-mana ada pegunungan-pegunungan, bukit-bukit. Dan sampai hari ini udaranya pun masih terasa baik, sejuk, lembut dirasakan, bukan seperti layaknya kebiasaan atau seperti layaknya udara di padang pasir. Karena di Saudi yang padang pasir seperti itu, tapi kalau di pegunungan tetap saja udaranya nyaman, nikmat, sejuk. Seperti halnya Taif juga sama. Walaupun gunungnya gunung batu, pasir gersang, batu, tetapi tetap saja di pegunungan itu udaranya udara yang nyaman. Dan inilah perkampungan Bani Sa'ad yang sampai hari ini ternyata juga masih menjadi perkampungan yang terjal. Jalannya saja juga jalan yang masih belum diaspal baik, sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke perkampungan Bani Sa'ad. Kekeringan yang biasa terjadi di perkampungan Hawazin memaksa masyarakatnya untuk datang ke kota Mekah mencari alternatif nafkah demi melanjutkan kelangsungan hidup di wilayahnya. Termasuk kaum ibu Hawazin yang menawarkan air susu kepada bayi milik bangsawan kota Mekah, serta pengasuhan yang dilakukan di perkampungan Hawazin. Bersama rombongan dan keluarganya, Halimah pun berangkat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, keberuntungan seolah enggan menghampiri Halimah yang tak kunjung mendapatkan berkah. Kecuali seorang bayi yatim yang justru membuat ia ragu. امرأة، ألست من بني سعد؟ بلى، أنا حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد بن بكر، وهذا زوجي وابن عمي الحارث، وهذا رضيعي. ابني محمد يتيم، فقد أباه وهو لا يزال جنينا، وإني والله لا أحب أن ترضعيه، وهو طفل مبارك، خذيه وأرضعيه، فوالله أحبه أن يسترضع في بني سعد. يتيم يا جدي، وماذا أفعل به؟ أخاف عليه من وباء مكة، وإنني والله لا أطيق فراقه، ولكنه لابد أن يرضع في البادية على عادة العرب من أهل الحضر حتى يكبر ويشتد، وستجدون منا خيرا. ماذا نفعل بيتيم يا عماه؟ إننا قوم فقراء في أرض مجدبة، تصيبنا السنة بعد السنة فتحطم العظم واللحم،
فما تدير لبنا ولا تحمل شحما ولا لحما. اهدأ يا ولدي اهدأ، حوطتك برب الكعبة. أهو ولدك؟ بلى. ولدي محمد رضيع، خذيه فأرضعيه فيصبحان أخوين. والله ما أحب أن أغفرك، وأنت كما تبدو سيدا كريما شريفا، ولكن ماذا أقول يا عماه؟ انظر إلى ولدي، إنه يبكي من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، ولا أدري ماذا أفعل. انطلقي راشدة فعسى أن تصيبي ما تتمنين. ويلي على ولدي، ما أصعب اليتم وما أقساه. Diiringi perasaan bimbang dan ragu, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengasuh sang bayi yatim yang merupakan cucu dari Abdul Muthalib. إلى أين يا حليم؟ والله لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. سأرجع إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. افعلي يا حليمة، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. انتظرني، سأذهب إلى أمي وأتين به، فأضمه إلى أخيه وتحضنه معي الشيماء فيسترجع في بني سعد. أسري يا حليمة، إنني أنتظرك. Ada semacam perhiasan yang itu diberikan kepada Halimatus Sa'diyah. Abdul Muthalib mengatakan setelah menyerahkan itu, dia mengatakan bahwa fihima ghina'ud dahr, bahwa dengan dua benda ini cukup untuk satu masa. Artinya inilah, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi dibayar oleh Abdul Muthalib sang kakek untuk menyusui cucunya yaitu Muhammad kecil. Nah, ini yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana orang-orang Quraisy bisa mempercayakan anak cucu mereka kepada masyarakat Bani Sa'ad yang jauh, jaraknya 170 kilo paling tidak. Saat itu ditempuh waktu pasti cukup lama menempuh perjalanan seperti itu. Tapi mereka percayakan. Kepercayaan itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang sudah erat dan baik antara orang-orang Quraisy dengan masyarakat Bani Sa'ad, juga masyarakat suku Badui lainnya. والله يا أم عكرمة ما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته عدت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، ثم شرب حتى روي وشرب ولدي معه. Tanpa diduga, bayi yang pada awalnya ia tolak justru menjadi sumber keberkahan bagi dirinya beserta keluarga. Keberkahan yang terus-menerus dirasakan selama Muhammad kecil menetap dalam asuhan keluarga Halimah. تذكر يا حارث يوم خرجنا بمحمد وأنا راكبة فوق أثاننا العشفاء، فإذا بها تشتد وتسبق الركب كله، وكانت بالكاد تحملنا، حتى أن رفيقاتي قلن لي أليست هذه أتانك؟ فقلت هي، فقلن لي إن لها لشأنا. Dengan sepenuh hati serta rasa tanggung jawab dalam mengemban amanah, Halimah menyusui dan mengasuh Muhammad kecil. وقد اخضعت، وما كنت أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها قبل رحيلي. بلى يا حارث، أتذكرين يا أم عكرمة؟ بلى أذكر. بعد قدومنا بالصبي محمد بن عبد الله، كانت غنمي تروح إلى مرعاها مع أولادي، فتعود شباعا تمتلئ ضروعها بالحليب، فنحلب ونشرب، وما يحلب أحد من بني سعد من أغنامه شيئا، ويقولون لرعيانهم اسرحوا حيث يسرح أولاد حليمة السعدية. صبي مبروك والله. Ketika seorang wanita menyusui bayinya, dia bukan hanya memasukkan nutrisi dan membuat bayi kenyang, bahkan dia bisa memasukkan sifat wanita itu, kebaikan wanita itu. Sehingga kalaupun kita mau menyusukan seorang anak pada orang lain, maka kita harus memilih siapa wanita itu. Orang baikkah? Apakah rizkinya adalah rizki yang mulia, yang halal, ataukah rizki-rizki tidak halal? Karena itu akan berpengaruh pada bayi kita. Maka dari situlah maka Halimatus Sa'diyah pasti adalah orang yang baik,
orang yang memperhatikan tentang kebersihan rezekinya. Karena kalau tidak akan dititipkan calon nabi ini kepada Halimatus Sa'diyah. Hingga tiba saat Muhammad kecil genap berusia 2 tahun, yang juga merupakan saat bagi Halimah untuk mengembalikan anak susuannya kepada keluarga kandungnya. يا حليمة، الصبي أمانة لدينا، وقد آن الأوان لإعادته إلى أهله. أعرف يا حارث، وأني ما أتجلد على فراقه، وأني لأتمنى أن تقبل أمه آمنة بمكثه عندنا أكثر من عامين. أنا أحرص منك يا حليم، ولكن لابد مما ليس منه بد. أبي، ماذا قلتم عن أخي محمد؟ يا ابنتي، سنعيده إلى أهله. أعرف يا حارث كم سيحزن عليه أخوته، والشيماء بخاصة، إنها لتحدب عليه كثيرا. Saat yang dirasakan teramat berat bagi Halimah untuk melepas Muhammad kecil yang telah membawa banyak keberkahan. Mengetahui perasaan hati Halimah, sang ibu kandung Muhammad kecil, yakni Aminah binti Wahab, akhirnya mengizinkan Halimah untuk membawa Muhammad kecil kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. يا حارث، لقد عدت بمحمد. أين محمد؟ إنه مع أخوته يرعى الغنم. كيف وافقت آمنة على عودة محمد معك يا حليمة؟ لطف من الله بنا يا حارث. Mengapa orang-orang Quraisy, suku-suku hebat seperti Quraisy itu malah menitipkan anak-anak mereka kepada suku Badui itu? Yang pertama adalah secara tempat, secara wilayah, Bani Sa'ad itu ada di gunung. Cuacanya sangat baik, sebagaimana layaknya kalau kita ada di puncak-puncak gunung. Cuacanya sejuk, dia memang gersang, dia memang pasir, memang kerikil, tetapi karena dia posisinya di ketinggian maka terasa sangat sejuk, udara bagus. Tentu ini sangat baik untuk pertumbuhan kesehatan seorang bayi. Bayi atau anak kecil tumbuh dengan baik di udara yang sesegar itu. Berbeda dengan Mekah. Mekah itu lembah dan dia posisinya paling bawah dan kanan kirinya adalah gunung. Kanan kiri adalah kanan kiri gunung, maka berbeda sekali. Ini ada di posisi dia lebih tinggi dan cuaca lebih baik. Yang kedua yang mahal dan ini tidak ada di kota besar adalah bahasa. Kefasihan bahasa. Semakin, ini kaidah dalam bahasa Arab, semakin ke kampung, semakin ke pedalaman, bahasa Arab itu semakin baik, semakin sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Dibandingkan kalau bahasa itu di kota adanya. Semakin ke kota, bahasa semakin rusak. Itu di dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan bahwa belajar bahasa itu mahal. Itu salah satu kunci peradaban. Siapapun yang ingin hadir sebagai pemimpin peradaban harus kuasai bahasa. Kemudian juga di suku Bani Sa'ad itu daerahnya pegunungan gitu, sehingga secara fisik juga dia lebih baik. Secara fisik karena dia harus naik turun. Untuk bermain pasti dia naik turun. Nah itu diperlukan untuk membangun fisik yang baik, fisik yang kuat, pertumbuhan yang baik. Dan itu masalah dari pendidikan kita hari ini, ambillah sebagai sebuah pelajaran. Sehingga ketika hari ini generasi kita disuguhi sebuah permainan umpamanya yang itu membuat mereka hanya menghabiskan waktu untuk duduk saja. Membuat mereka susah untuk bergerak. Dan itu bukan pendidikan yang baik. Di usianya yang keempat, saat Muhammad kecil bermain dengan saudara-saudara sesusuannya, keluarga Halimah dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang aneh. Peristiwa yang kemudian diketahui sebagai pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir akan terjadi hal-hal buruk yang menimpa, Halimah segera memulangkan Muhammad kecil kepada keluarga besar Abdul Muthalib. فركضنا إليه يا أبا الحارث والشيماء تصرخ أخي القرشي أخي القرشي، فسألناها فازعين ما به؟ فقالت ذاك أخي القرشي أخذه رجلان بثياب بيض فأضجعاه
فشقا بطنه فهما يصوتانه، فخرجت أنا والحارث فإذا به منتقع الوجه، فالتزمته والتزمه زوجي الحارث. فسألناه: ما لك يا بني؟ فقال لنا: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، والتمسا شيئا لا أدري ما هو، فرجعنا به إلى خبائنا. وقلت لحليمة: لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. وذات يوم جاء رجال لا أعرفهم، فنظروا في علامات في جسده فقالوا هذا هو، وأرادوا أخذه منا، ولم أعرف كيف استرجعته، لهذا خشينا عليه وعدنا به. بورك فيكم يا بني سعد، بورك فيكم. سنحبونكم ما نستطيع. والله لن يحبونا أحد كما حبانا ولدكم الصغير، لقد غير دنيانا وطاب مرعانا وطابت حياتنا، وأترعت ضروع أنعامنا، ورفرفت علينا الهناءة والصحة، وكأن يدا علوية ترعى حياتنا كلها وهو بيننا. وهل أخبرت أمينة بهذا؟ بلى، حدثتها. فماذا قالت لك؟ حدثتني بأمر عجيب. بعدما رويت لها ما جرى قالت لي: فتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت لها: نعم. فقالت لي: كلا، ما للشيطان عليه من سبيل. وأخبرتني أنها رأت حين حملت به نورا أضاء لها به قصور بصرى من أرض الشام، وما كان أخف ولا أيسر من حمله، وإنه لواضع يده في الأرض رافع رأسه إلى السماء. فامضي يا حليمة راشدة، بورك فيه، إنه صبي مبارك. أدعو رب الكعبة ألا يقطع صلتنا به، وأن يكلأه ويرعاه. إن له شأنا ما زال في طيات الغيب. Sejak peristiwa itulah, berakhir sudah tugas Halimah As-Sadiah dalam menyusui dan mengasuh Muhammad kecil. Sebuah riwayat menceritakan hubungan Halimah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terputus hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan telah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Begitu menikah dengan Khadijah, Muhammad SAW menjadi seorang anak muda yang kaya, karena Khadijah istrinya adalah seorang pedagang yang kaya raya. Muhammad SAW saat itu dengan Khadijah didatangi oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah datang menceritakan, mengadukan tentang negerinya yang kembali ditimpa oleh paceklik, kering kembali melanda mereka. Begitu mengadu pada Muhammad SAW, Nabi minta izin pada Khadijah, kemudian mereka berdua sepakat untuk memberi ibunda susuannya 40 ekor kambing. Ini adalah bakti yang diajarkan dalam Islam. Memang dia ibu susuan, tapi dalam Islam bahwa ar-radha'ah lahmatun kalahmatin nasab. Susuan itu adalah daging seperti daging nasab. Maka penghormatannya pun dihormati sama seperti bakti seorang anak pada orang tuanya sendiri. Hingga tibalah saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas nan maha mulia menjadi Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Halimah yang mengetahui kenabian anak susuannya tersebut tanpa ragu menyatakan keimanannya, meski saat itu suku Hawazin belum tergerak mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak riwayat yang menceritakan kehidupan Halimah pasca keislamannya. Namun sejarah mencatat Halimah memiliki usia yang cukup panjang. Oma,
ahli sejarah menyampaikan bahwa Halimatus Sa'diyah diberikan usia cukup panjang, tetapi tidak disebutkan dengan jelas pada usia berapa Halimatus Sa'diyah meninggal. Yang jelas saat menyusui Muhammad SAW, saat itu usia Nabi baru 1 minggu. Kemudian saat itu Halimah sudah punya beberapa anak, artinya sudah seorang ibu. Kemudian Muhammad SAW meninggal usia 63 tahun. Itu artinya kalau dia sejak itu jadi ibu, kemudian ditambah masih sekian puluh tahun berikutnya, maka sungguh sangat panjang usia Halimatus Sa'diyah. Sehingga para ahli sejarah mengatakan Halimah diberikan Allah usia panjang, tapi tidak jelas tahun berapa dia meninggal. Rahimahullah Halimah As-Sa'diyah. Separuh dirinya telah mengalir pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sentuhan kasih sayangnya telah membentuk pribadi nan mulia pada sang pengemban agama Allah. Sesuai dengan yang telah dilakukannya, Halimah As-Sa'diyah mendapat kemuliaan dari sang anak susuannya. Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha harus kita ambil dalam hikmahnya. Di antara hikmah besar adalah yakinilah sebuah ayat. Ketika Halimatus Sa'diyah mendapatkan seorang Muhammad kecil, dan sesungguhnya Halimah tidak menerima awalnya. Dia tidak setuju dengan rezeki yang Allah berikan ini. Tapi toh ternyata ujungnya Allah berikan rezeki itu juga. Belakangan dia tahu ini rezeki terbaik yang awalnya dia tolak. Itulah mengapa orang beriman dalam hidupnya, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun perintah Allah untuk kita, harus diyakini bahwa bisa jadi sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, tetapi itu baik buat kita. Bisa jadi sesuatu itu sesuatu yang kita sukai tapi tidak baik buat kita. Itu ayat, kita harus meyakini itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bisa menilai. Mungkin kita tidak setuju dengan keadaan kita hari ini, mungkin kita protes dengan keadaan kita hari ini, tapi yakinlah selama ini di jalan kebaikan dan kebenaran, pasti ujungnya adalah kebaikan. Karena bisa jadi hal-hal yang bahkan kita sukai, kita gemari, tapi sesungguhnya ada murka Allah di ujungnya. Dan tidak ada baik hidup ini yang ujungnya adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala.